Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? SMK? Iya. SMK? Iya. Sepertinya lengkap. Apa benar ada yang tidak masuk hari ini? Alfa Pak, masuk semua. Alhamdulillah. Jadi kemarin Aini tidak masuk, sekarang sudah bergabung dengan kita. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Sehat itu penting, dan kalian disekolahkan oleh orang tua kalian itu adalah suatu kenikmatan. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mohon untuk siapa yang bisa memimpin berdoa? Yuli, siapa? Lucy, silakan Lucy. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita membaca doa bersama-sama dalam hati. Doa selesai. Alhamdulillah, semoga dengan doa ini kita semua bisa menerima ilmu pada pagi hari ini, dan yang paling penting adalah semoga berkah. Oke. Pak Dhani ada pertanyaan sekaligus apa ya? Ini apa kira-kira? Oke, saya mau tanya. Apa yang bisa kalian ceritakan melihat gambar ini? Nah, gambarnya seperti ini kan. Coba angkat tangan yang bisa. Oke, Ain, coba. Daun yang rusak dan daun sehat Pak. Daun yang rusak yang mana? Yang kanan atau yang kiri? Yang kanan. Yang kanan. Kenapa kira-kira daun ini bisa rusak? Karena kurang pupuk Pak. Apa benar kurang pupuk? Apa Iya, benar? Daun rusak ini kurang pupuk atau kurang kasih sayang? Kenapa kira-kira Lucy? Bukan Pak, saya tidak bisa pendapat. Ya, kenapa? Menurut saya itu karena penyakit. Penyakit? Karena penyakit. Terus penyakitnya ini disebabkan oleh apa? Penyakit karat pada daun Pak. Penyakit karat. Terus disebabkan oleh apa kira-kira? Bakteri Pak. Oh, oleh bakteri. Oke, benar apakah penyakit karat pada daun ini disebabkan oleh bakteri? Bukan Pak. Kenapa Agni? Saya tidak sependapat. Iya, kenapa? Itu karena jamur. Karena jamur. Oh, kalau kemarin kita belajar jamur pada manusia, contohnya panu, ternyata daun juga bisa terserang jamur. Kemudian kenapa ini bisa menyebar, Agni? Bisa Pak, spora bisa menyebar. Iya, kenapa bisa menyebar? Dengan sporanya tertiup angin. Ya. Gimana agar si daun yang sehat ini tidak tertular sakit seperti daunnya ini? Semua daun yang penyakitan dipotong Pak. Berarti nanti daun-daun yang berpenyakitan dipotong. Iya Pak. Tujuannya apa? Agar tidak menular ke daun yang sehat Pak. Oh, agar tidak menular. Jadi daun saja yang jelek itu harus segera dipangkas atau disemprot pestisida. Apalagi kita, Masya Allah, bahwasanya sifat buruk kita harus senantiasa dihilangkan dari dalam diri dan dalam hati kita. Tujuannya agar apa? Tidak menyebar ke sekeliling kita. Kira-kira ada yang bisa menebak nggak kita akan belajar apa hari ini? Belajar tentang daun. Oke, kita tulis dulu. Kira-kira apa benar kita akan mempelajari tentang daun? Benar atau salah? Benar. Masa daun? Ini tadi kita membahas tentang apa? Jamur. Maka kita akan membahas tentang jamur. Khususnya jamur yang ada pada di daun. Jamur yang ada di daun, salah satu contohnya adalah pada divisi Mycota Pak. Mycota. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang jamur Basidiomycota. Oke. Nah, jadi secara klasifikasi ilmiah jamur pada daun ini itu dinamakan, itu bukan haji loh ya, tapi Hemilia fastatrix, namanya keren sekali, Hemilia fastatrix, atau disebut juga jamur karat pada daun. Pada divisi apa? Pada divisi Basidiomycota. Selanjutnya
pada pertemuan hari ini kita akan belajar lebih dalam tentang jamur Basidiomycota, karena sebelumnya kita sudah belajar jamur Ascomycota. Sekarang kita belajar jamur Basidiomycota. Oke, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu ada 3 yang berwarna hijau. Bisa dibacakan Yuli yang keras? Teksi Mycota. Kemudian akne yang biru. Selanjutnya yang apa ini? Pink. Baby. Oke, jadi ini ada 3 tujuan pada pagi hari ini. Pertama, bisa mendeteksi, merinci, dan menyeleksi. Semuanya berhubungan dengan jamur Basidiomycota. Nah, sekarang ketika saya tanya, apa yang kalian pikirkan saat melihat gambar berikut? Di sini ada jamur yang kiri, ada yang jamur yang kanan. Apa kira-kira? Jamur yang kiri itu, jamur yang kanan yang putih itu kira-kira bisa dimakan enggak? Nah, kalau yang merah kira-kira bisa enggak? Tidak bisa. Nah, jamur dapat menjadi alternatif bahan makanan, namun tidak semua jamur dapat dikonsumsi. Ingat loh ya, meskipun kelihatannya menarik, tapi jamur ini tidak bisa dikonsumsi. Bagaimana cara kalian agar dapat membedakan jamur yang bisa dikonsumsi dan jamur yang tidak bisa dikonsumsi? Agar kalian bisa lebih paham tentang hal ini, maka setelah ini kalian akan duduk berkelompok, terdiri dari 4 kelompok. Satu kelompok beranggotakan 4 orang. Oke, seperti yang kemarin, silakan bangkunya ditata seperti kemarin. Jadi di sini kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 duduk bersama dengan teman sekelompok kalian. Silakan. Selanjutnya, kalian siapkan 1 orang untuk menjadi ketua dari masing-masing kelompok, dan ketua silakan maju ke depan untuk menerima LKPD. Kelompok berapa? 4. Kelompok 3, kelompok 2, kelompok 3. Oke, itu adalah LKPD yang sudah dicetak, tapi ada di grup kalian itu LKPD yang tidak dicetak. Jadi yang lainnya juga bisa mengakses LKPD di HP masing-masing. Oke, silakan dilihat dulu, silakan dicek. Ada 5 halaman. Halaman 1 itu adalah koper. Halaman kedua, ketiga, ke-1, kedua, ketiga, dan ke-4. Silakan dicek dulu apa sudah komplit.
Kalau sudah ditulis nama anggota kelompoknya terlebih dahulu, kelompok 1, 2, 3, dan 4 ya. Oke, aturan berdiskusi. Oke, perhatikan sebentar, jangan nulis dulu. Oke, perhatikan sebentar. Aturan berdiskusinya dilarang untuk bertanya ke kelompok lain, apalagi ke guru. Maka saya perbolehkan sekarang untuk bertanya kalau ada yang kurang paham. Kalau nanti sudah dimulai tidak boleh bertanya, kalian boleh mengakses dari sumber belajar lain, contohnya di HP kalian. Jadi di situ bisa di-scan. Jadi izin LKS yang mana? Nah ini. Di barcode ini, salah satu di LKS kalian kan ada barcode. Silakan di-scan menggunakan HP kalian boleh. Ya. Selanjutnya kalian baca dengan cermat apa perintah dari soal tersebut. Oke. Jangan lupa ditulis nama lengkap dan anggotanya. Oke, saya beri waktu 2 menit terlebih dahulu untuk mengkoreksi LKPD-nya. Ya, silakan. Ya. Ya, betul. Ada pertanyaan lain? Mungkin? Oh ya. Ya. Oh. Kalau nah ya. Jadi dibaca dulu. Kalau ini ya. Oh. Kalau mana LKS yang lain? Nah. Loh, mana? Oh ini. Ini satunya mana? Oh, enggak ada. Oh, berarti kurang 1 LKS-nya. Nah, ini saja. Nah, oke. Oke, ada pertanyaan lain? 1 menit lagi sebelum kita mulai. Ya. Oke. Agar mohon perhatian. Jadi mohon perhatian agar pengerjaannya cepat dibagi ya. Nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, agar di saat mengumpulkan kalian bisa mengumpulkan tepat waktu. Oke. Waktu sudah habis untuk persiapan. Kita mulai dari hitungan ke-3, 2, 1, silahkan LKPD-nya dikerjakan bersama teman sekelompok kalian. Oke, langsung dibagi. Apa? Ya. Ada yang punya paket data? Coba di-scan ini, di-scan, dibuka Google-nya. Buka Google. Sini. Sudah? Google Lens ketika ini
Jadi gini. Iya. Oke. Pakai ini. Izinkan. Ya. Terus ini. Nah, mana tadi? Nah, ini di scan gini. Nah, diklik. Oke. Coba di scan lagi. Misalnya di turun lagi. Oke, bagus. Nah, terus ditampilkan apa? Oh, tidak ada internetnya. Oke, di scan. Oke, ya. Kesimpulannya boleh ditulis ini, boleh ditulis semua dari hasil jawaban kamu ini, atau dipilih satu atau dua, nggak apa-apa. Ada yang mana HP-nya? Satunya yang ada pakai datanya? Mana? Mana? Tidak ada yang punya pakai data? Ini? Walah. Betul. Ya, cara pengerjaannya, penulisannya bisa seperti ini. Kenapa? Ya. Ini di scan. Loh, pakai Google. Pakai data. Di scan. Bisa ya? Nah ini, coba ketik Google. Loh, nggak usah download. Mana Google kamu? Nah ini loh, ada kamera. Nah ini diklik, terus kemudian ini diarahkan ke barcode. Oke, kemudian diklik. Nah ini diklik. Oke, di scan. Sudah ditonton? Tentang videonya tentang apa ini? Videonya tentang Caranya ngecek beracun atau tidak. cara ngecek beracun atau tidak. Oke. Nah setelah itu baru kalian bisa mengerjakan soal ini. Kira-kira kalau beracun itu warnanya seperti apa? Ya. Tentang apa videonya? Tentang ngecek jamur beracun. Yang pertama apa kira-kira? Tadi apa tadi? Ayo. Nah nanti dipresentasikan ya jawaban kalian. Multiseluler itu bagaimana? Selnya berapa? Banyak, berarti berukuran besar rata-rata.
Jadi seperti yang saya sebutkan tadi ya, kita hari ini belajar tentang salah satu divisi yang saya lingkari ini, yaitu tentang basidiomikota. Yo, yang ditanyakan kesimpulan. Kesimpulan itu bisa diperoleh dari jawaban kalian sebelumnya yang dirangkum. Kenapa? Lebih apa ya? Kenapa? Oh, ini nanti setelah presentasi. Ya, jadi nanti kita akan membahas saat presentasi, nanti akan ada tanya jawab. Ya, ini cukup sudah. Oke, waktu 1 menit lagi sesuai kesepakatan awal pertemuan kemarin, yaitu waktu mengerjakan LKPD itu adalah 10 menit, kurang 1 menit lagi. Tiga 30 detik. Ya. Ini bisa ditulis beberapa atau keseluruhan boleh. Jadi dari hasil diskusi kalian tadi ya. Oke. Waktu sudah habis, silakan seluruhnya berhenti untuk mengerjakan per masing-masing kelompok. Silakan mengumpulkan LKPD-nya ke depan. Kelompok 1, bentar. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 mana? Yuk, kelompok 3 mana? Kelompok 4, silakan. Yuk, sudah? Nggak apa-apa, belum. Oke. Baik, mohon perhatian.
Jadi di topik LKPD kalian tadi, ya, halo, di topik LKPD kalian tadi kalian mempelajari tentang ciri. Kemudian yang kedua yaitu tentang apa? Reproduksi. Yang ketiga tentang peranan. Ini semua menyangkut tentang jamur apa? Basidium. Agar lebih jelas, maka setelah ini kita akan presentasi dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu, selanjutnya kelompok 2, 3, dan 4. Dipersiapkan presentasinya setelah ini. Ingat, saat presentasi ya, semua anggota terlibat atau membacakan hasil diskusinya. Oke, sudah siap kelompok 1? Oke, kalau sudah siap, silahkan on stage di depan. Silahkan menuju panggung kehormatan. Silakan. Ini. Halo. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Nurani dan juga saya Pendidik Kerja di Lembaga Usaha Oke, selanjutnya. berikutnya tujuannya menyerupai kayu bentuk dan warnanya bermacam-macam. Bagian dari tubuh perahu adalah seperti berikut: 1. Hidungnya, yaitu bagian atas berbentuk seperti kayu. 2. Rangkai serta bawah tubuh. 3. Lamela, letaknya di bawah tubuh berbentuk lebaran. 4. Angulus, posisinya yang dilaksanakan seperti berbentuk begini. Ciri-cirinya adalah poliseluler, memiliki hifal besar. Tubuh buah disebut basidiota. Hidup saproba dan parasit. Badan buah berbentuk seperti kayu atau kuping. Reproduksinya aseksual membentuk koloni dinospora. Seksual. Kelebihan antara jenis menghasilkan basidiota. Selanjutnya itu tadi tentang ciri-ciri. Dilanjutkan reproduksinya bagaimana sekarang? Yo, halo. Nah, silakan didengarkan dulu. Reproduksi seksual pertama sesuai dengan jelas dan anabolik tumbuh di 14 lalu 14 dan 14 ini bentuk dari eukariotik 2 inti. Hifa dikaryotik tumbuh menjadi miselium dan akhirnya membentuk tubuh buah basidiokarp. Selanjutnya ujung-ujung hifa pada basidiokarp menggelembung disebut basidium. 2 inti haploid menjadi 1 inti diploid. Setelah itu inti diploid membelah secara meiosis menjadi 4 inti haploid. Basidium membentuk 4 tonjolan dan setiap tonjolan diisi 1 inti haploid yang berkembang menjadi basidiospora. Nah, basidiospora yang masak terlepas dari basidium. Jika jatuh di tempat yang cocok, basidiospora tumbuh menjadi hifa. Reproduksi seksual terjadi membentuk konidiospora. Konidia dihasilkan dengan membentuk sekat melintang pada ujung hifa. Selain itu, diferensiasi juga dapat dilakukan hingga terbentuk banyak konidia. Lalu hifa haploid yang sudah dewasa menghasilkan
conidiophore, tangkai conidia. Pada ujungnya terbentuk spora yang diterbangkan oleh angin. Jika kondisi lingkungan menguntungkan, conidia dapat berkecambah menjadi hifa haploid. Basidiospora bersifat haploid dan tumbuh membentuk hifa-hifa yang bersekat. Tiap sekat berinti satu, ada yang sebagai hifa plus jantan dan hifa min betina. Jika kedua hifa bertemu, dapat terjadi plasmogami atau percampuran plasma sel. Lalu terbentuk sel hifa yang dikaryotik atau dua inti. Hifa terus berkembang membentuk miselium yang dikaryotik hingga terbentuk tubuh buah basidiokarp seperti payung. Basidiokarp menghasilkan basidium pada lapisan himenium. Di lapisan itu terjadi karyogami, yakni persatuan dua inti menjadi satu. Inti ini mengalami pembelahan meiosis untuk membentuk spora, haploid, basidiospora, demikian seterusnya. Ya, selanjutnya ke bagaimana peranan dari jamur Basidiomycota kira-kira. Jamur merang termasuk tidak beracun, Ya. jamur kuping hitam termasuk tidak beracun, jamur kucing termasuk tidak beracun, jamur lingzi termasuk tidak beracun, jamur rumput termasuk beracun. Jamur rumput termasuk beracun. Ingat ya, kalau ada di rumput itu ternyata kalau dimakan beracun. Karena biasanya di rumput itu ada kotoran. Nah, sebelumnya ada kotoran terlebih dahulu. Kelompok 1 sudah presentasi, silahkan ada yang ingin bertanya atau menanggapi dari presentasi kelompok 1, silahkan. Oke, silahkan. Kelompok 2, Willy. Jamur beracun umumnya mempunyai warna mencolok dan cenderung bervariasi. Jadi jamur beracun salah satunya adalah mempunyai warna yang mencolok, ya. Ada pertanyaan lain nggak? Kira-kira? Tidak ada. Oke. Give applause atau beri tepuk tangan untuk kelompok 1, silakan. Oke, silakan kelompok 2 presentasi. Terima kasih kelompok 1, silakan dikumpulkan kembali LKPD-nya. Oke, kelompok 2. Silakan kelompok 2 menempati panggung kehormatan. Kenapa? Tidak apa-apa, ini nanti kan. Iya, 2 ke depan. Oke, silakan menempati. Baik, giliran kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil. Ini maaf, kelompok 2 LKPD-nya. Mana? Oke, ini siapa yang buka tadi? Yang membuka Lucy. Oke, sebentar ya. Jadi mulai. Oke, jadi kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pengamatan diskusi. Sekarang giliran kelompok 2 untuk melakukan presentasi. Apakah bisa dimulai? Bisa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Luciana Syafara dan di sebelah saya Novita Ardiana Sepertinya. Oke. Pertama kita akan bahas tentang ciri-ciri dari jamur Basidiomycota. Oke, silakan disampaikan tadi. Berdasarkan hasil pengamatan dan diskusi kami, bentuk tubuh buahnya Nah, ini menyerupai dibawa. payung, bentuk dan warnanya bermacam-macam. Bagian-bagian tubuh jamur seperti berikut. Tudung yaitu bagian atas berbentuk seperti payung, tangkai terletak di bawah tudung, lamella letaknya di bawah tudung berbentuk lembaran, annulus posisinya melingkari batang berbentuk cincin. Memiliki ciri-ciri multiseluler, memiliki hifa bersekat. Tubuh buah disebut basidiokarp, hidup saproba dan parasit. Badan buah berbentuk seperti payung atau kuping. Reproduksi aseksual membentuk conidiospora. Seksual peleburan antara hifa berbeda
jenis yang menghasilkan basidiospora. Selanjutnya tentang reproduksi jamur Basidiomycota. Reproduksi seksual. Pertama, spora berinti haploid plus dan haploid min tumbuh menjadi hifa plus dan hifa min. Lalu hifa plus dan hifa min melebur menjadi hifa dikariotik 2 inti. Hifa dikariotik tumbuh menjadi miselium dan akhirnya membentuk tubuh buah basidiokarp. Selanjutnya, ujung-ujung hifa pada basidiokarp menggelembung disebut basidium. 2 inti haploid menjadi 1 inti diploid. Setelah itu inti diploid membelah secara meiosis menjadi 4 inti haploid. Basidium membentuk 4 tonjolan dan setiap tonjolan diisi 1 inti haploid yang berkembang menjadi basidiospora. Nah, basidiospora yang masa terlepas dari basidium. Jika jatuh di tempat yang cocok, basidiospora tumbuh menjadi hifa. Reproduksi aseksual. Reproduksi aseksual terjadi dengan membentuk konidiospora. Konidia dihasilkan dengan membentuk sekat melintang pada ujung hifa. Selain itu, diferensiasi juga dapat dilakukan hingga terbentuk banyak konidia. Lalu hifa haploid yang sudah dewasa menghasilkan konidiofor, tangkai konidia. Pada ujungnya terbentuk spora yang diterbangkan oleh angin. Jika kondisi lingkungan menguntungkan, konidia dapat berkecambah menjadi hifa yang haploid. Basidiospora bersifat haploid dan tumbuh membentuk hifa-hifa yang bersekat. Tiap sekat berinti 1, ada yang sebagai hifa plus jantan dan hifa min betina. Jika kedua hifa bertemu, dapat terjadi plasmogami atau pencampuran plasma sel. Terima kasih. Berikutnya tentang peranan di jamur apa saja yang beracun dan tidak beracun. Silakan. Osain. Jamur merang termasuk tidak beracun. Jamur kuping hitam termasuk tidak beracun. Jamur kancing termasuk tidak beracun. Jamur linggis termasuk tidak beracun. Jamur rumput termasuk beracun. Jadi ada berapa jamur beracun yang kamu sebutkan tadi? Ada 5. Yang beracun? Tempat Yang beracun ada berapa? 1. Oh, 1, termasuk jamur rumput. Oke. Berikutnya kelompok 2 sudah presentasi. Oke, sekarang siapa yang kira-kira mau bertanya atau menanggapi? Angkat tangan. Siapa? Oke, kelompok 3. Silahkan kelompok 3 untuk mungkin ada pertanyaan ke kelompok 2. Bagaimana ciri jamur yang bisa dimakan? Bagaimana ciri jamur yang bisa dimakan? Jamur yang bisa dimakan warnanya tidak mencolok, bahkan cenderung putih atau coklat. Oke, jadi warna jamur yang bisa dimakan biasanya berwarna putih dan tidak mencolok. Oke, itu yang bisa disampaikan oleh kelompok 2. Ada pertanyaan lain? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, give applause, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kembali. Oh, ditutup dulu, salam dulu, lupa. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oh ya, dikumpulkan di depan. Oh, ini. Oke. Berikutnya atau kelompok selanjutnya yang akan presentasi adalah kelompok 3. Sudah siap? Siap, dan siap harus presentasi. Silakan menuju panggung kehormatan. Sekarang itu latihan dulu presentasi. Kalau besok sudah lulus, sudah kerja, latihan menikah. Artinya ini persiapan menikah biar dilihat banyak orang dulu. Ya. Ayo. Siapa yang buka ini? Oke, bentar, saya buka dulu. Jadi berikut ini adalah kelompok 3, semuanya mendengarkan, tidak ada yang main HP, guyonan, apalagi tiduran.
Oke, tiduran nanti kalau pulang sekolah. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa dimulai teman-teman? Bisa dimulai? Bisa. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Nurafni Maulida, Susanti, Simratul Amelia. Tirta Nirmala. Apa? Loh, opo iki? Oke, tentang apa dulu? Ciri-ciri, silahkan presentasi bagaimana ciri-ciri dari basidiomycota. Ciri-cirinya bentuk tubuh buahnya menyerupai payung, bentuk dan warnanya bermacam-macam. Bagian-bagian tubuh jamur seperti berikut. 1. Tudung, yaitu bagian atas berbentuk seperti payung. 2. Tangkai terletak di bawah tudung. 3. Lamela letaknya di bawah tudung berbentuk lembaran. 4. Annulus, posisinya melingkari batang berbentuk cincin. Ciri-ciri multiseluler, memiliki hifa bersekat, tubuh buah disebut basidiokarp, hidup pasroba dan parasit, badan buah berbentuk seperti payung atau kuping. Selanjutnya tentang reproduksi disampaikan oleh Tirta Nirmala. Silakan. Reproduksi Yang keras. seksual pertama, spora berinti haploid dan haploid tumbuh menjadi hifa dan hifa, lalu hifa dan hifa melebur menjadi hifa dikariotik. 2. Inti hifa diakrotik tumbuh menjadi miselium dan akhirnya membentuk tubuh buah basidiokarp. Selanjutnya, ujung-ujung hifa pada basidiokarp menggelembung disebut basidium. 2 inti haploid menjadi 1 inti diploid. Setelah itu inti diploid membelah secara meiosis menjadi 4 inti haploid. Basidium membentuk 4 tonjolan yang setiap tonjolan diisi 1 inti haploid yang berkembang menjadi basidiospora. Nah, basidiospora yang masak terlepas dari basidium, jika jatuh di tempat yang cocok, basidiopsora tumbuh menjadi hifa. Reproduksi aksesual menjadi dengan membentuk konidiospora. Kanidia dihasilkan dengan membentuk sekat melintang pada ujung hifa. Selain itu, definisiasi juga dapat dilakukan hingga terbentuk banyak konidia. Lalu hifa haploid yang sudah dewasa menghasilkan konidiafor. Tangkai konidia pada ujungnya terbentuk spora yang diterbangkan oleh angin. Jika kondisi lingkungan mengantung, konidia dapat berkecamah menjadi hifa yang haploid. Basidiospora bersifat haploid dan tumbuh membentuk hifa-hifa yang bersekat. Tiap sekat berinti satu, ada yang berbagai hifa jantan dan hifa betina. Jika kedua hifa bertemu, dapat menjadi plasmogami atau bercampuran plasma sel. Terima kasih Tirta. Berikutnya kita akan mendengarkan tentang peranan. Jadi ada jamur yang beracun dan ada yang jamur yang tidak beracun. Mereka bisa membedakan atau tidak? Susan ya? Susanti. Oke, silakan Susanti. Peranan jamur merang termasuk tidak beracun. Jamur kuping hitam termasuk tidak beracun. Jamur kancing termasuk tidak beracun. Jamur lingzi termasuk tidak beracun, dan jamur rumput termasuk beracun. Jadi yang beracun adalah jamur Rumput. jamur rumput. Lainnya tidak beracun. Ya. Oke. Kalau nama ilmiahnya jamur merang apa kira-kira? Volvarilla volvasi. Bagus. Oke, berikutnya. Kelompok 3 sudah menyampaikan presentasi. Silakan kelompok lain yang ingin bertanya. Ya. Siapa? Di mana tempat jamur beracun itu hidup? Silakan dijawab oleh kelompok 3.
Jamur beracun biasanya tumbuh di tempat kotor, misalnya kotoran sapi, sampah, makanan busuk, dan sebagainya. Oke, jadi jamur beracun umumnya berada di lingkungan yang kotor pula, seperti makanan yang membusuk. Nah, karena makanan tersebut ditumbuhi jamur, maka jangan pernah sekali-kali memakan makanan yang berjamur. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Ada pertanyaan lain? Terima kasih. Silahkan ditutup kelompok 3, kemudian boleh kembali. Sekian dari kami, kronologisnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Dikembalikan LKS-nya. Ya. Berikutnya, the last but not the least, terakhir tapi bukan yang terjelek, tapi memang gilirannya terakhir. Kelompok 4. Silahkan kelompok 4 untuk presentasi ke depan. Kelompok 4. LKS. Nah, dipegang aja, biar dekat. Dengarkan dulu. Silakan kelompok 4 sudah siap presentasi? Oke, siap. Silakan. Halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi jawaban kami. Kan nama saya Yuliana dan di sebelah saya Insiana. Yang keras? Insiana terus? Nur Alia. Tasya. Bentuk tubuh buah yang Oke, berikutnya tentang apa kira-kira? Yang pertama, ciri-ciri. Silakan ciri-ciri. Yang keras didekatkan ke sumber suaranya. Bentuk tubuhnya menyerupai payung, bentuk dan warnanya bermacam-macam. Bagian tubuh jamur seperti berikut. 1. Tudung, yaitu bagian atas berbentuk seperti payung. 2. Tangkai terletak di bawah tudung. 3. Lamela, letaknya di bawah tudung berbentuk lembaran. 4. Annulus, posisinya melingkari batang berbentuk cincin. Ciri-ciri multiseluler, memiliki hifat tersekat. Tubuh buah disebut basidiokarp. Hidup saproba dan parasit. Badan buah berbentuk seperti payung atau kuping. Reproduksi aseksual membentuk konidiospora. Seksual, peleburan antara hifa berbeda jenis yang menghasilkan basidiospora. Baik, jadi ciri-ciri sudah dijelaskan oleh Insiana. Berikutnya tentang reproduksi di Basidium microta. Bagaimana kira-kira reproduksinya? Pertama, seperti berinti haploid plus dan haploid min. Biar kelihatan. Nah, Tumbuh menjadi hifa plus dan hifa min. Lalu hifa plus dan hifa min melebur menjadi hifa dikarotik 2 inti. Hifa dikarotik tumbuh menjadi mesilium dan akhirnya membentuk tubuh buah basidiokarp. Selanjutnya, ujung-ujung hifa pada basidiokarp mengelembung, disebut basidium. 2 inti haploid menjadi 1 inti diploid. Setelah itu, inti diploid membelah secara meiosis menjadi 4 inti haploid. Basidium membentuk 4 tonjolan dan setiap tonjolan diisi 1 inti haploid yang berkembang menjadi hasidiospora. Nah, hasidiospora yang masak terlepas dari basidium. Jika jatuh di tempat yang cocok, basidiospora tumbuh menjadi hifa. Reproduksi seksual. Reproduksi aseksual terjadi dengan membentuk konidiospora. Konidia dihasilkan dengan membentuk sekat melintang pada ujung hifa. Selain itu, diferensiasi juga dapat dilakukan hingga terbentuk banyak konidia. Lalu, hifa haploid yang sudah dewasa menghasilkan konidiofor, tangkai konidia. Pada ujungnya terbentuk spora yang diterbangkan oleh angin jika kondisi lingkungan menguntungkan. Konidia dapat berkecambah menjadi hifa yang haploid. Basidiospora bersifat haploid dan tumbuh membentuk hifa-hifa yang bersekat.
Tiap sekat berinti 1. Ada yang sebagai hifa plus jantan dan hifa min betina. Jika kedua hifa bertemu, dapat terjadi plasmogami atau percampuran plasma sel. Lalu terbentuk sel hifa yang dikaryotik atau 2 inti. Hifa terus berkembang membentuk miselium yang dikaryotik sehingga terbentuk tubuh buah basidiokap seperti payung. Basidiokap menghasilkan basidium pada lapisan himenium. Di lapisan itu terjadi karyogami, yakin persatuan 2 inti menjadi 1. Inti ini mengalami pembelahan meiosis untuk membentuk 4 spora haploid, basidospora, demikian seterusnya. Baik, selanjutnya tentang peranan pada basidiomycota. Silahkan. Jamur merang termasuk jamur tidak beracun. Jamur kuping hitam termasuk jamur tidak beracun. Jamur kancing termasuk jamur tidak beracun. Jamur lingzi termasuk jamur tidak beracun. Jamur rumput termasuk jamur beracun. Selanjutnya, setelah peranan maka saya persilahkan untuk kelompok lain untuk menanggapi, kira-kira mungkin ada pertanyaan. Oke, kelompok 1 silakan. Oke, tadi dikatakan ada jamur yang mempunyai cincin. Wah, sudah nikah berarti jamurnya. Oke, kira-kira jamur yang mempunyai cincin itu beracun atau enggak? Jamur beracun kebanyakan mempunyai cincin pada bagian pangkal tangkai atau tubuhnya. Oke, bagaimana kelompok 1? Sudah jelas? Jadi jangan pernah menggoda orang yang sudah bercincin, karena orang yang bercincin itu beracun. Nah, itu ibarat saja ya. Jadi jamur yang bercincin itu nanti gambarnya seperti apa, Pak? Nanti saya perlihatkan. Jadi jamur yang mempunyai cincin itu beracun kebanyakan. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak silakan ditutup, Yuli. Demikian sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Give applause. Oke. Oke, jadi karena kita sudah presentasi, berikutnya silakan barang bawaannya dikemasi lagi, kemudian berpindah ke tempat yang semula tadi. Silakan. Tadi ada yang tanya, Pak, cincinnya itu di bagian mana? Jadi kalau kalian menemukan jamur yang di sini itu ada cincin, tapi bukan terbuat dari emas. Ingat, jamur kemarin terdiri dari benang yang dinamakan benang-benang halus, yaitu namanya hifa. Kalau kumpulan dari hifa membentuk apa tadi? Miselium, Pak. Miselium. Nah. Oke. Basidiomycota tadi bersekat atau tidak bersekat? Bersekat atau tidak? Tidak bersekat.
Oke. Jadi coba dikira-kira ada yang bisa menyimpulkan pada pembelajaran hari ini apa saja yang diperoleh kira-kira. Tadi tidak bersekat. Kemudian pada jamur basi biomikota ini kebanyakan multiseluler atau uniseluler? Multiseluler. Terus kemudian apa lagi? Hifanya tadi hifa, saproba, dan parasit. Kemudian apa lagi? Tubuh buah disebut basidioka. Tubuh buah Disebut basidioka. ada ya, ini yang paling penting, basidiokap. Nah, basidiokap itu apanya sih? Basidiokap itu ini ya. Apa? Coba basidiokap apa namanya? Tubuh buah. Jadi ini namanya tudung. Nah, ini namanya tubuh. Nah, jadi bentuknya seperti topo. Oke, jadi karena kalian sudah presentasi sebelumnya, kalian sudah berdiskusi, kemudian kalian juga sudah pengamatan video. Sekarang kita gilirannya adalah untuk post test atau evaluasi. Siapkan satu lembar kertas. Sudah siap semua? Oke, silahkan soal ada di grup WA kalian. Jadi silahkan dijawab, dibuka WA kalian, kemudian itu ada soal, silahkan saya beri waktu kurang lebih 6 menit. Jadi satu soal kurang lebih 2 menit. Nanti selesai tidak selesai dikumpulkan dalam waktu 6 menit tersebut. Oke, waktu mengerjakan dimulai dari sekarang. Lihat soalnya di HP. Tiga menit lagi.
Satu menit lagi. Oke, hitungan ketiga, nanti semuanya lembar jawaban diambil oleh yang paling belakang, mengambil lembar jawaban milik temannya ke depan. Oke, kita hitung mundur 3, 2, 1, waktu habis. Silakan dikumpulkan dari yang paling belakang. Oke. Ya. Oke, baik, terima kasih. Jadi gimana, kita sudah melaksanakan diskusi, presentasi, kemudian post-test. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan pada pembelajaran hari ini kalian dapat apa saja? Coba angkat tangan dari baris ini, misal. Bisa tahu. Pak, kira-kira bisa tahu? Bisa tahu tentang ciri-ciri jamur yang beracun atau tidak beracun. Oke, bagus. Bisa tahu ciri-ciri jamur yang beracun atau tidak. Kemudian kelompok yang kedua, kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan? Jamur beracun itu tadi punya apa ya? Punya cincin. Jadi secara langsung kita juga tahu ciri-cirinya. Reproduksi jamur tadi bagaimana? Ada dua, apa dengan apa? Angkat tangan dulu, angkat tangan. Apa? Aseksual. Jadi reproduksi jamur ada seksual dan aseksual. Kemudian ada yang bisa menyebutkan jamur yang tidak beracun atau bisa dikonsumsi. Jamur apa kira-kira? Jamur enoki. Oke, jamur enoki. Jadi kita bisa menyebutkan peranannya. Terus jamur apa lagi? Jamur tiram, jamur kancing. Kemudian apa? Jamur merang. Ada lagi jamur apa? Ini apa? Jamur apa? Jamur kancing. Tadi jamur yang tidak bisa dimakan atau jamur beracun apa kira-kira? Jamur rumput atau jamur yang warnanya mencolok. Oke, jadi untuk post-test atau evaluasi hari ini nanti akan saya koreksi, hasilnya akan saya share ke WA. Yang nilainya di bawah 20 nanti mengikuti pelajaran ulang dan remedi. Nilainya yang di bawah 40 nanti kalian bisa mengikuti tugas dan tes ulang. Sedangkan yang nilainya di bawah 60 kalian bisa mengikuti tes ulang saja. Dan yang tidak remedi selamat, sedangkan yang tidak remedi wajib mencari gambar-gambar jamur pada divisi Basidiomycota. Jadi tugasnya adalah seperti itu. Kemudian jadi pada jamur ini macamnya sangat banyak, khususnya di Basidiomycota. Selanjutnya pada jamur Basidiomycota itu nanti akan kita lanjutkan ke divisi selanjutnya. Divisi apa selanjutnya? Minggu depan kita pertemuan. Semoga semua tetap disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan
Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi tetap semangat dan jangan lupa untuk bersyukur dan bahagia, karena bersyukur dan bahagia adalah kunci sehat dan kunci sukses. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK? Bisa. SMK? Oke, terima kasih untuk kalian semua. Tepuk tangan.